Halo, semangat pagi anak-anak kelas 8 yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan apa itu teks eksposisi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan apa sajakah unsur-unsur teks eksposisi dan bagaimanakah pola pengembangan teks eksposisi. Kalian juga sudah mengerjakan evaluasi terkait dengan soal tersebut berkaitan dengan materi tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Masih bersama Ibu Tantri Darmayanti. Mari kita kembali untuk belajar bersama-sama. Tetap semangat teman-teman meski kita masih belajar dalam jaringan. Kita masih belum bisa untuk bertatap muka, tapi semangat kita harus tetap kuat dan harus tetap dipertahankan. Oke, untuk penjelasan dalam video ini berkaitan dengan beberapa hal tersebut. Ada pertama, kompetensi dasar, kemudian kedua adalah indikator pembelajaran, ketiga adalah tujuan pembelajaran, keempat adalah stimulus pembelajaran, kelima adalah materi pembelajaran, dan nanti akan ada penugasan yang akan Ibu bagikan dalam chat di grup yang sudah kita sepakati bersama. Untuk masuk ke dalam kompetensi dasar, nah pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang dibaca. Nanti kita akan mencermati dari teks yang dibaca terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, indikator pembelajaran. Jadi nanti harapannya setelah kalian selesai dalam mempelajari materi ini, kalian akan mampu untuk menentukan struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi yang dibaca, kemudian nanti akan mampu menjelaskannya. Gitu. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kita melaksanakan pembelajaran, kalian akan mampu untuk menemukan, menentukan, dan menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi yang dibaca dengan tepat dan tanggung jawab. Nanti Ibu akan tagih tanggung jawab kalian dalam mencermati video ini dengan kita nanti akan laksanakan tanya jawab di grup yang sudah kita sepakati. Berikutnya, cermati teks yang di bawah ini yang akan Ibu tampilkan terkait dengan stimulus pembelajaran. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai teks yang berjudul Teknologi Tepat Guna Berdayakan Ekonomi Keluarga. Teks ini, teman-teman, merupakan teks eksposisi. Kemarin sudah kita sepakati bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang membicarakan terkait dengan masalah tertentu. Ada permasalahan yang dibahas di sana. Nah, dalam teks ini kira-kira apa nih yang dibahas? Mari kita baca bersama-sama ya. Teknologi tepat guna berdayakan ekonomi keluarga. Program kewirausahaan untuk perluasan kesempatan kerja yang dilakukan lewat terapan teknologi tepat guna atau TTG dapat memberdayakan ekonomi rumah tangga. Kegiatan ini banyak dimanfaatkan terutama oleh masyarakat perdesaan. Hal ini seolah-olah menjadi angin segar bagi masyarakat. Ada beberapa alasan dan contoh mengapa TTG dapat memberdayakan ekonomi keluarga. Pertama, program kewirausahaan terapan TTG, pembuatan susu kedelai dapat meningkatkan taraf hidup tanpa mengurangi tenaga kerja. Adanya terapan teknologi tepat guna akan meningkatkan nilai tambah dengan tenaga kerja yang tetap, tetapi penghasilan bisa bertambah. Di samping itu, program ini juga dapat meningkatkan produktivitas. Berdasarkan hasil eksperimen, produk kedelai yang diolah dengan TTG akan menghasilkan kualitas susu kedelai yang lebih baik dalam waktu lebih singkat.
Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa TTG dapat juga digunakan untuk menggali potensi suatu wilayah untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. TTG hendaknya menjadi sarana untuk menciptakan peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu, program tersebut perlu dikembangkan karena terbukti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, dari teks yang sudah kita baca, di sini Ibu sudah memberikan tanda-tanda anak-anak. Jadi di sini ada yang Ibu garis bawah, ada Ibu yang beri huruf kecil di pojokan, misalnya di sini ada E, kemudian ada D juga. Nah, ini nanti kita akan analisis. Kira-kira teks yang Ibu beri garis bawah atau teks yang Ibu beri tanda ini mewakili struktur apa atau mewakili kaidah kebahasaan apa gitu ya. Oleh karena itu, mari kita pahami terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari terkait dengan struktur dan kebahasaan. Untuk materi yang pertama yaitu berkaitan dengan struktur dari teks eksposisi. Jadi anak-anak, teks eksposisi ini memiliki struktur layaknya dengan teks yang lain. Kemarin kita sudah mempelajari teks berita, kemarin kita sudah mempelajari teks iklan, itu masing-masing memiliki struktur atau memiliki kerangka. Jadi bagian pertama apa, bagian kedua apa, bagian ketiga apa. Seperti halnya dengan ketika kita melihat pembangunan sebuah rumah. Itu pasti ada kerangka yang dimunculkan di sana. Misalnya, bagian paling bawah adalah pondasi. Bagian naik adalah lantai. Kemudian berikutnya adalah dinding. Kemudian ada atap gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah kerangka, itu merupakan sebuah struktur dari sebuah bangunan. Nah, kali ini kita akan mempelajari sebuah struktur dari sebuah teks. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, kalau bangunan itu dia punya struktur paling awal adalah pondasi gitu ya, agar bangunan tersebut kuat, maka dalam teks eksposisi yang menjadi pondasi adalah disebut dengan tesis. Nah, apa itu tesis? Tesis ini disebut juga dengan pengenalan isu, adalah masalah atau pandangan umum penulis mengenai topik gitu ya. Jadi, tesis itu berisi masalah atau berisi pengenalan isu atau berisi pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Ini biasanya terdapat di awal teks. Berarti kemungkinan ada di paragraf pertama gitu ya. Kemudian, struktur berikutnya adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian tersebut dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Nah, ini ada fakta yang nanti akan disampaikan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Yaitu adalah perumusan kembali secara ringkas gitu ya, atau biasa disebut juga dengan penutup atau simpulan, atau bisa disebut juga dengan rangkuman gitu. Ini adalah struktur teks eksposisi. Kemudian, nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, kira-kira analisisnya seperti ini. Tesis itu ada di paragraf pertama, rangkaian argumen ada di paragraf 2 dan 4, dan paragraf terakhir atau paragraf kelima adalah, ini adalah, tadi adalah penegasan ulang. Maaf, ada kesalahan. Penegasan ulang. Tuh, mari kita kembali ke teksnya. Oke. Paragraf pertama, ini tadi disebut sebagai tesis. Tuh, ini sampai sini adalah tesis. Kemudian 2, 3, dan 4 adalah rangkaian argumen. Dan paragraf yang terakhir adalah
penegasan ulang. Penegasan ulang. Oke. Di sini Anda tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berarti dari segi struktur teks ini sudah lengkap gitu ya. Mari kita analisis. Kenapa ia disebut tesis? Karena teks ini membicarakan tentang pentingnya teknologi tepat guna gitu ya, terkait dengan program kewirausahaan. Jadi dia ada masalah nih. Jadi ada masalah terkait dengan bagaimana cara untuk memperbaiki gitu ya sistem kewirausahaan agar berjalan dengan maksimal, yaitu dengan di sini dengan diterapkannya teknologi tepat guna. Jadi dia menyampaikan solusi di sana. Dalam teks ini sudah ada solusinya. Kemudian didukung dengan rangkaian argumen. Argumen itu adalah sebuah pernyataan yang menguatkan. Kenapa terapan teknologi tepat guna ini menjadi penting? Karena program kewirausahaan yang menerapkan TTG, contohnya dalam pembuatan susu kedelai, itu dapat meningkatkan taraf hidup. Ini alasan pertama dari pentingnya teknologi tepat guna tadi dalam program kewirausahaan, gitu ya. Nah, ini ada penjelasan lagi bahwa adanya terapan teknologi tepat guna akan meningkatkan nilai tambah. Nah, ini sudah masuk ke dalam argumen. Ini masuk ke dalam fakta-fakta yang mendukung pernyataan. Gitu. Berikutnya, paragraf berikutnya, ini juga masih menyampaikan argumen lagi. Masih menyampaikan gagasan yang mendukung lagi dari si tesis. Nih, didukung dengan hasil data. Hasil data seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, data ini merupakan ciri dari sebuah kalimat fakta. Berdasarkan data hasil eksperimen, produk kedelai yang diolah dengan TTG akan menghasilkan kualitas susu kedelai. Berarti itu sudah teruji. Itu merupakan ciri dari kalimat fakta. Kalimat fakta itu kalimat yang sudah teruji, sudah diverifikasi, sudah dibuktikan. Berarti dia adalah fakta. Itu. Kemudian, paragraf berikutnya, beberapa ahli berpendapat bahwa TTG dapat juga digunakan untuk menggali potensi suatu wilayah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini juga merupakan argumen yang mendukung pentingnya teknologi tepat guna dalam program kewirausahaan gitu ya. Ini dibuktikan juga dengan beberapa pendapat dari ahli. Kalau ahli sudah berpendapat berarti itu juga merupakan sebuah fakta gitu ya. Kemudian, kenapa ini yang terakhir disebut penegasan ulang? Karena teks ini di paragraf terakhir ini berupa perumusan kembali secara ringkas terkait dengan pentingnya meningkatkan taraf hidup masyarakat menggunakan teknologi tepat guna dalam program kewirausahaan gitu. Oleh karena itu ini masuk ke dalam materi, masuk ke dalam struktur penegasan ulang gitu. Ini terkait dengan struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya, anak-anak akan kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, apa itu kaidah kebahasaan? Nah, setiap teks yang kita pelajari gitu ya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu punya ciri bahasa yang digunakan. Misalnya kalau puisi, cirinya adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang indah misalnya, menggunakan bahasa yang disertai dengan rima misalnya. Nah, kalau teks eksposisi, kaidah kebahasaan yang muncul di sana adalah, mari kita cermati. Nah, dalam teks eksposisi ini ada 5 kaidah kebahasaan yang muncul. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata teknis, gitu ya. Kemudian ada juga penggunaan konjungsi kausalitas, ada juga penggunaan kata kerja mental, ada juga penggunaan kata perujukan, juga terakhir ada penggunaan kata persuasif. Ini bisa kalian pahami di buku paket. Ini juga sudah disebutkan secara lengkap di dalam buku paket tersebut. Nanti bisa kalian cermati di sana. Kemudian nanti akan kita bahas satu persatu tentang kaidah kebahasaan ini.
mulai dari kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu kata teknis. Oke, jadi sebuah teks eksposisi itu menggunakan kata-kata teknis, gitu ya, atau istilah, gitu ya. Kata teknis atau biasa disebut juga dengan istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, kita akan membahas terkait dengan daun, gitu ya, membahas terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Kaitannya bisa dengan fotosintesis, kemudian hutan lindung misalnya, atau juga hutan rawa gambut. Kemudian juga kita bisa bahas terkait dengan sektor kehutanan misalnya. Nah, berarti kata-kata teknis itu adalah kata-kata atau istilah dari bidang ilmu yang lain. Misalnya kita, oke, saya tulis dulu ini dari bidang ilmu yang lain. Misalnya kita akan membahas teks eksposisi yang berkaitan dengan sampah, pengolahan sampah misalnya. Bisa kita munculkan di sana ada istilah bank sampah. Kita bisa munculkan istilah di sana penguraian sampah. Kemudian bisa kita munculkan juga di sana bakteri-bakteri yang mengurai sampah gitu. Nah, kita bisa munculkan kata-kata dari bahasa asing, dari bidang ilmu yang lain ke dalam teks eksposisi yang akan disusun gitu. Kemudian berikutnya selain kata teknis adalah penggunaan konjungsi. Nah, dalam teks eksposisi ini biasa menggunakan konjungsi atau kata hubung gitu ya. Kata hubung yang biasanya muncul adalah kata hubung kausalitas. Apa itu kata hubung kausalitas? Yaitu kata hubung yang berkaitan dengan sebab akibat. Misalnya, dengan demikian, jika, sebab, karena, akibatnya. Ada juga oleh karena itu, oleh sebab itu, gitu ya. Ini adalah konjungsi kausalitas. Nah, selain menggunakan konjungsi kausalitas, dalam teks eksposisi juga muncul konjungsi-konjungsi yang lain. Misalnya yang paling sering muncul adalah konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Yaitu konjungsi yang berkaitan dengan keterangan waktu. Misalnya ditandai dengan kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sesudah itu, ada juga lalu gitu ya. Ini adalah konjungsi kronologis yang menyatakan waktu. Kemudian ada juga konjungsi perbandingan atau pertentangan. Ini contohnya misalnya ada sebaliknya, beda halnya, namun, tetapi, ada juga tapi, dan ada juga akan tetapi. Kalau di awal kalimat dia menggunakan akan tetapi dan namun gitu ya. Kalau pertentangan, kemudian kalau masih dalam satu kalimat dia menggunakan tetapi dan tapi gitu. Nah, kemudian kaidah kebahasaan berikutnya yang muncul dalam teks eksposisi adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Yaitu adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Misalnya adalah contohnya menduga, ada juga misalnya adalah berpendapat, berasumsi, ada menyimpulkan, ada juga diharapkan. Kemudian memprihatinkan misalnya. Mengagumkan. Nah, ini adalah contoh kata kerja yang berkaitan dengan
kata kerja mental gitu ya, berkaitan dengan mental, gitu, berkaitan dengan pemikiran gitu. Nah, kemudian kaidah berikutnya yang muncul adalah terkait dengan kata perujukan. Jadi dia merujuk, teks eksposisi ini bisa merujuk terkait dengan pendapat ahli atau berdasarkan data. Kalau ini bisa juga merujuk pada pendapat atau berdasarkan data dari penelitian X misalnya. Nah, ini adalah contoh dari kata perujukan. Nah, kemudian kaidah berikutnya adalah penggunaan kata persuasi. Kata persuasif adalah kata yang berusaha untuk membujuk atau mempengaruhi. Apa saja contohnya? Yaitu misalnya hendaknya, sebaiknya, diharapkan, dan ada juga perlu, harus gitu. Nah, ini anak-anak yang tidak boleh kalian lupakan. Dalam teks eksposisi ini biasanya lebih sering digunakan kata-kata yang memiliki makna denotasi atau denotatif, yaitu kata yang menggunakan makna sebenarnya gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan makna kiasan. Contohnya kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Nah, ini makna sebenarnya. Ini menggunakan makna yang sebenarnya atau disebut juga dengan makna denotasi. Nah, beda ketika dalam teks-teks sastra misalnya. Ini biasa digunakan makna konotasi, yaitu makna yang sudah tidak menggunakan makna sebenarnya. Contohnya, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah menjadi lautan manusia. Nah, lautan manusia ini maknanya apa? Apakah laut yang isinya manusia? Kan tidak. Maknanya adalah sudah di daerah demonstrasi itu sudah penuh oleh manusia. Gitu. Maknanya adalah itu, gitu ya. Maka dia tidak menggunakan makna sebenarnya. Nah, dalam teks eksposisi ini dia menggunakan makna yang pertama, yaitu adalah menggunakan makna denotasi atau makna sebenarnya. Gitu. Nah, itu terkait dengan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Berikutnya, nah mari kita analisis terkait dengan kaidah kebahasaan dari teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama gitu ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dalam teks itu ada beberapa tanda yang Ibu berikan gitu ya. Tanda yang pertama tadi terkait dengan struktur. Tadi sudah kita analisis strukturnya. Berikutnya mari kita analisis terkait dengan angka-angka kecil yang ada di teks tersebut gitu ya. Kita cari mulai dari huruf maksud Ibu. Dari A. Mana A? Adakah yang menemukan huruf A? Oke, huruf A ditandai di sini, teman-teman. Ada huruf A di sini. Hendaknya dan perlu. Nah, huruf A tadi menandakan terkait dengan apa ya? Nah, hendaknya dan perlu tadi adalah sebuah ciri dari, ciri dari apa tadi? Nah, ini adalah ciri dari kata persuasif. Kemudian, huruf B. Kita cari huruf B. Di manakah letak huruf B? Oke, Ibu belum menemukan. Oke, di sini ada huruf B. Nah, di sini ada berdasarkan data hasil eksperimen. Oke, berdasarkan data hasil dari eksperimen tadi, berdasarkan data itu merujuk kepada apa? Nah, ternyata yang B, angka B ini, dia menunjukkan adanya kata perujukan. Oke, kemudian yang C, mari kita cari huruf C. Anak-anak. Nah, huruf C ada di sini. Beberapa ahli ekonomi berpendapat. Ada lagi? Oh iya, huruf C hanya satu sepertinya. Beberapa ahli berpendapat. Berpendapat tadi merupakan ciri dari kata kaidah apa? Nah, berpendapat itu merupakan ciri dari kaidah kebahasaan kata kerja mental. Nah, berikutnya yang D. Mari kita cari yang D.
Oke, kita cari yang D. Di manakah letak yang D? Yang D itu ada di... Yo, ada yang sudah menemukan? Nah, Ibu menemukan satu. Oleh karena itu di paragraf terakhir dan juga ada di samping itu, kemudian ada juga... Oke, di manakah letaknya? Nah, ada juga di sini. Tetapi di paragraf kedua. Nah, berarti kira-kira dia menandakan apa? Ada tetapi, di samping itu, oleh karena itu. Nah, dia menandakan adanya konjungsi. Kalau yang di samping itu tadi adalah konjungsi penambahan, kemudian tetapi itu adalah konjungsi pertentangan, kemudian oleh karena itu dia konjungsi kausalitas atau penyebaban. Nah, berikutnya yang setelah yang D berarti kita cari yang E. Yang E di sini ada teknologi, kemudian ada ekonomi rumah tangga di paragraf pertama, kemudian ada taraf hidup di paragraf kedua. Berikutnya ada lagi potensi di paragraf keempat. Nah, ini ada juga taraf hidup juga muncul di paragraf terakhir. Berarti yang E ini kira-kira menandakan terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan kata teknis. Nah, kata teknis dari bidang ilmu apa anak-anak? Yaitu dari bidang ilmu ekonomi. Tuh, kemudian ternyata masih ada lagi yang F dan G. Oke, kita cari yang F. Kegiatan ini banyak dimanfaatkan terutama oleh masyarakat pedesaan. Nah, ini sebenarnya teks ini menggunakan makna denotasi gitu ya. Makna denotasi atau menggunakan makna sebenarnya. Bagaimana dengan yang G? Yang G kita cermati ada di paragraf pertama juga. Hal ini seolah-olah menjadi angin segar bagi masyarakat. Apa maknanya seolah-olah menjadi angin segar? Apakah angin terus datang terus kita kayak pakai kipas angin gitu? Nah, itu maknanya bukan seperti itu. Maknanya seolah-olah menjadi angin segar adalah seolah-olah itu dapat menjadi solusi gitu ya dari permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Oleh karena itu yang G ini menandakan makna konotasi, maaf. Tuh, jadi walaupun dalam teks eksposisi itu umumnya menggunakan makna denotasi gitu ya, tapi ternyata masih muncul juga dalam teks itu ada beberapa kalimat yang menggunakan makna konotasi seperti halnya di teks ini ya, di paragraf pertama di kalimat 2 sebelum terakhir ini gitu. Nah, mari kita cocokkan apa yang sudah kita analisis dengan kuncinya. Nah, poin A itu kata persuasif tepat, poin B itu kata perujukan, C adalah kata kerja mental, yang D adalah konjungsi, dan yang E adalah penggunaan kata teknis gitu. Nah, oke, untuk materi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ini selesai anak-anak. Silahkan nanti dicermati kembali videonya terkait dengan pembahasan ini karena ini penting sekali gitu ya. Ini akan menjadi salah satu materi yang akan muncul dalam penilaian tengah semester gitu. Nah, selanjutnya instruksi berikutnya terkait dengan penugasan nanti akan Ibu sampaikan dalam grup yang sudah kita sepakati bersama-sama. Gitu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah mencermati video dan belajar bersama-sama dengan Ibu Tantri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika dalam penyampaian Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.